Shalom saudara-saudara, kembali lagi bersama dengan kita bersuka cita pagi hari ini. Kita masih bisa beribadah melalui ibadah streaming ini. Kita bersuka cita, Tuhan masih pelihara setiap kita saudara. Kita tidak perlu takut karena kita punya Allah yang setia. Biarpun gunung-gunung beranjak, segala bukit bergoyang, Dia Allah yang tetap setia, Dia Allah yang tidak tergoyahkan saudara. Kita mau bersuka cita pagi hari ini, kita mau nyanyikan pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Saudara, kita punya Allah yang telah memenangkan setiap pertempuran itu bagi kita saudara, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena tubuhnya yang terpecah dan darahnya yang tercurah telah memenangkan pertempuran itu bagi kita. Haleluya saudara. Dia yang memelihara setiap kita saudara, Dia yang menjagai setiap kita saudara. Sekalipun musuh ada di sekeliling kita, Dia ada melingkupi setiap kita saudara. Bahkan Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita saudara. Haleluya. Biar kita mau berdiam dalam hadirat-Nya. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemy. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battle. Amen. In the valley, I know that you're with me. Surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons are praise and thanksgiving. This is how I fight my battle. I believe, Lord,
dengan berseru kepadamu Tuhan. Itulah cara kami memenangkan pertempuran Bapa. Amin. There's a table that you prepared for me in the presence of my enemy. It's your body and your blood you shed for me. This is how I fight my battles. In the valley, I know that you're with me. Surely your goodness and your mercy follow me. So my weapons
Bapa, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Tidak ada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Biar apapun kondisi yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, biar mata kami hanya tertuju kepadamu Bapa. Di tengah kondisi apapun yang mungkin kami hadapi Bapa, Engkau tetap Allah yang besar. Engkau Allah yang lebih besar dari setiap apapun yang kami hadapi. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami punya jaminan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji memuliakan nama-Mu Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ciptakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Ini ibadah kedua kita kembali online, kembali streaming. Sekalipun keadaan saudara yang kasih, saya yakin dan percaya keadaan akan semakin membaik, saudara. Amin. Saudara yang di rumah tetap bangun mesbah, saudara yang kasih ya. Tetap bangun hubungan dengan Tuhan, jangan pernah saudara tinggalkan dan lepaskan, sekalipun saudara tidak bisa datang ibadah ke gereja. Tapi saya ingin percaya ibadah itu bukan hanya gereja, tapi ibadah itu adalah hubungan kita dengan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Saudara yang kasih, hari ini saya mau tetap perkatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan tahun 2020 adalah tahun mujizat perkataan. Tahun 2020 adalah tahun mujizat perkataan. Sekali katakan tahun 2020 adalah tahun mujizat perkataan. Amin. Saudara yang kasih, kalau engkau memperkatakan segala sesuatunya baik, maka akan baik adanya dalam kehidupanmu. Amin. Sekalipun situasi di tengah-tengah keadaan hidup kita hari-hari ini ya sulit saudara, tapi kita yakin dan percaya di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Hari ini kita akan belajar dari sebuah cerita saudara yang kasih. Saudara, kalau saudara ini stay at home, mungkin tidak terasa saudara yang kasih. Buat saya yang kadang-kadang keluar harus belanja, kadang-kadang juga sekali-kali satu hari itu sekolah untuk ngurus-ngurus sesuatu, saudara yang ngambil bahan, lalu pulang lagi. Kadang-kadang di jalan itu rasanya itu bagaimana saudara? Ada yang aneh, ya saudara merasa sepi gitu kan, ada yang aneh saudara. Hari ini saya berkata sama Tuhan, Tuhan ini ada apa ya? Saya melihat ada spirit of fear, ya, ada roh ketakutan yang hari-hari ini melanda dunia, saudara. Ada roh ketakutan yang dilepaskan, saudara, dan itu seperti membuat banyak orang, bahkan orang percaya itu ketakutan. Takut kalau misalnya ke sana, ya, terkena dampaknya. Takut ke sini kena dampaknya, saudara. Saya bilang kalau takut dalam batas wajar itu normal-normal saja, saudara. Tapi kalau ketakutan melebihi batas wajar, itu saudara yang kasih, itu enggak normal ya. Tapi hari-hari saya melihat begitu banyak hal yang terjadi dan spirit of fear ini sepertinya melanda saudara yang kasih, mengikat, bahkan benar-benar seperti menerkam orang-orang percaya. Tapi saya mau katakan saudara, bahwa saudara dan saya tidak hidup dalam ketakutan. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberi kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberi kekuatan, memberi kasih dan ketertiban, saudara. Amin. Hari ini saudara yang kasih, kita akan belajar sebuah cerita lama, saudara, dari Daud. Ya, kisah ini adalah demonstrasi kuasa Allah, di mana Daud mendemonstrasikan peranan hidupnya, saudara. Saudara tahu bahwa cerita tentang Daud dan Goliat, saudara yang kasih ya, bahwa waktu Goliat ini datang, ya, untuk menantang bangsa Israel, semua bangsa Israel ketakutan. Ya, seperti hari-hari ini orang-orang percaya ketakutan. Ya, bukan sesuatu yang besar seperti Goliat, tetapi sesuatu yang kecil bahkan tidak terlihat mata. Tapi impactnya seperti Goliat, ya. Kalau ngeliat berita udah sekian ribu yang mati, ya itu udah kayak Goliat, ketakutan, saudara. Ya, seperti bangsa Israel ini, Goliat menantang. Ya, ada yang bisa ngelawan saya enggak ada yang bisa, saudara. Ya. Jadi bangsa Filistin di seberang bukit sana, di bangsa Israel di seberang bukit sana, Goliat di tengah-tengah nantang bangsa Israel. Ya, tidak ada yang bisa melawan Goliat pada saat itu bangsa Israel. Tidak ada satupun pasukan Israel yang bisa dan berani melawan Goliat, saudara yang kasih. Tapi kita tahu ceritanya, ada satu anak yang masih kemerah-merahan, saudara.
yang hanya mengembalakan domba 2-3 ekor saja. Tapi dengan pengalamannya seperti saya pernah bilang, dia telah dilatih Tuhan. Ya, di training groundnya dia, di training groundnya dia, di saat masa-masa pelatihannya dia. Memang Daud tidak dilatih seperti tentara, tapi dia dilatih untuk mengalahkan singa dan beruang di padang rumput bersama dengan peliharaannya itu domba-dombanya, saudara. Itu training groundnya dia. Ya, saudara dan saya punya yang namanya training ground. Saudara dan saya punya yang namanya area pelatihan. Tidak akan pernah Tuhan luaskan sesuatu kalau saudara dan saya belum dilatih dulu. Tapi masalahnya apakah saudara dan saya itu mau masuk masa pelatihan atau meninggalkan masa pelatihan? Ya, orang yang meninggalkan masa pelatihan, dia akan babak belur di saat masa ujian, saudara. Tapi kalau orang yang tetap setia dalam masa pelatihan, sekalipun dia gagal, dia terus masuk masa pelatihan dan sampai dia berhasil, maka masa ujiannya melawan Goliat, dia pasti menang. Amin, saudara. Hari ini mari kalahkan Goliat-Goliat, yaitu ketakutan dalam hidup kita. Amin. Kita percaya Tuhan oleh darahnya. Saya berdoa, saudara yang kasih, bulan April ini, saudara, bulan April ini saya berdoa, semoga saudara sepakat dengan saya, bulan April ini ketika darah Tuhan Yesus dicurahkan melalui peristiwa Paskah, semua virus-virus dihabisi, saudara. Amin. Ya, dihabisi. Ya, dan kita akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan, saudara. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 50. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai dengan 50, saudara. Saya akan bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud masukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Kalau ayat 40 saudara baca 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikianlah ia mendekat orang Filistin. Senjatanya Daud, ya, dia tahu dia pernah mengalahkan singa hanya dengan tongkat dan umban, beserta dengan batu. Yang dia ambil 5 batu licin dari dasar sungai, ya. Senjatanya itu 5 batu licin dari dasar sungai, ya. 5 batu ini, ya, saya nggak tahu cerita aslinya. Ada film-film yang suk 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 cuing nggak kena, cuk 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 cuing yang ketiga baru kena, katanya, saudara. Ya, tapi di sini tidak diceritakan batu yang keberapa. Tapi yang jelas dia ambil 5 batu licin dari dasar sungai, dan beserta dengan umbannya ditaruh di kantong gembalanya. Dan inilah modal dia, senjata dia untuk mengalahkan Goliat. Tidak ada satupun pedang, bahkan kalau saudara baca ceritanya, dia dipakaikan baju jirahnya atau armornya si Saul pun gak bisa, karena dia terlalu kecil dan armornya itu terlalu besar. Hanya ini bahannya, tongkat dan 5 batu, untuk mengalahkan the spirit of fear, roh ketakutan ini. Ya, Goliat ini kan menakut-nakuti. Ya, gede, ya. Virus ini kan kayaknya nakut-nakuti, saudara yang kasih. Nah, saudara, hari ini saya mau katakan, saudara yang kasih, bagaimana kita bisa mengalahkan the spirit of fear dalam hidup kita. Seperti Daud ini, saudara harus punya
training ground yang pertama, masa pelatihan dalam hidup saudara dengan Tuhan itu jangan pernah kau tinggalkan. Amin. Kalau engkau lagi diproses sama Tuhan, kesabaranmu, engkau tetap harus setia. Kalau engkau lagi diproses keberanianmu dengan Tuhan, imanmu dengan Tuhan, kau harus setia. Ya, jangan pernah tinggalkan itu. Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan udah cukup, aku nggak mau lagi. Oke, kalau engkau bilang seperti itu udah. Ya. Tapi waktu Daud diproses di training groundnya dia, di penggembalanya dia, bagaimana dia menghadapi singa, bagaimana dia menghadapi beruang dan menyelamatkan domba-domba, itu yang membuat dia berani melawan Goliat. Dia tidak pernah meninggalkan training groundnya dia. Makanya dia waktu masuk masa ujian, masa peperangan yang sesungguhnya, modalnya cuman itu, saudara. Ya, terus saya mengatakan ada 5 batu yang mendasari kita, saudara dan saya, mengalahkan roh ketakutan ini dalam hidup kita. Ya, 5 batu itu, saudara. Mari kita dalami lebih lanjut. Ya, saya mau katakan ada 5 batu. Batu yang pertama adalah batu iman. Ya, saudara harus mengalami roh ketakutan. Ya, Goliat ini dengan yang namanya batu iman. Saudara tahu bahwa iman adalah dasar dari kekristenan itu sendiri. Amin. Iman itu adalah awal dari kehidupan kita. Ya, iman itu adalah pondasi. Ya, bahkan firman Tuhan berkatakan tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Ya, bahkan Tuhan Yesus pun sendiri mempertanyakan. Ya, di dalam Lukas 18 ayat 8. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Batu iman ini sangat besar, saudara. Efeknya buat hidup saudara dan saya. Dan setiap orang, setiap pribadi itu training groundnya itu berbeda. Ya, ada yang namanya saudara harus dilatih namanya iman kesembuhan. Ya, kalau orang baru kenal Tuhan didoakan sembuh, saudara. Tapi kalau orang lama kenal Tuhan, imannya itu harus mesti diproses. Bagaimana dia harus berkatakan firman, bagaimana dia harus percaya bahwa Tuhan itu menyembuhkan, bagaimana dia harus mendeklarasikan bahwa Tuhan itu penyembuh, sehingga kesembuhan itu benar-benar terjadi dalam hidupnya. Itu batu iman. Ya, dan itu perlu proses dalam kehidupan setiap orang percaya. Ya, banyak orang Kristen berbicara tentang iman, tapi pada akhirnya imannya gugur di tengah jalan. Bahkan imannya dijual melalui pernikahan, ya, pekerjaan, jabatan, ekonomi dan lain-lainnya. Saya mau katakan, batu iman ini sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Jadilah anak Tuhan yang kuat dalam iman, teguh dan tidak tergoyahkan. Pesan Musa kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkau yang akan membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Iman ini menguatkan dan meneguhkan hati kita, saudara. Karena waktu roh ketakutan ini menakut-nakuti hidup kita, memberi dampak dalam hidup kita, iman kita itu bisa ciut. Ya, iman ini kita ini bisa ciut. Oh, gue lihat yang sana juga deklarasi Mazmur 91 kena juga tuh. Yang sana kena sakit juga, gimana? Jadi ciut, saudara. Itu pekerjaan iblis, saya mau katakan. Tapi buat saudara dan saya, ya, kita tidak perlu takut. Ya, kalau saudara beriman kepada Kristus, ya, beriman kepada Kristus, beriman, berjaga-jaga, saudara yang kasih. Maka saudara dan saya, ya, jaminan Mazmur 91, tidak ada satu sakit penyakit menular pun yang mendekati kemah saudara dan saya. Amin. Ya, itu jaminan Tuhan, saudara. Teguh dan tidak goyah. Ya. Sebab itu marilah kita berdoa seperti doa murid-murid kepada Tuhan. Tuhan, tambahkanlah iman. Ya, tambahkanlah iman dalam hidup kita. Ya, kita perlu percaya dengan iman. Ya, saudaraku yang kasih, kadang kita kalau menghadapi ketakutan, iman kita itu goyah. Goyahnya kenapa? Entah dari antara mendengar firman dan melihat kenyataan itu seringkali berbeda, saudara. Ya, begitu dengar firman Tuhan, ya percaya. Sampai rumah, benar gak ya? Apa ya benar? Nah, itu saudara yang kasih. Dari mendengar firman, mempercayainya sampai melihat keadaannya itu seringkali berbeda. Ya, itu perlu proses. Ya, bagaimana Daud awalnya bertemu dengan singa, bisa nggak saya ngalahin? Pasti dia bisa, karena dia pernah mengalahkannya. Jadi bagaimana iman ini bekerja, bertindak. Ya, dan iman itu datang daripada pendengaran firman Tuhan. Jadi saudara dan saya perlu mendengar firman Tuhan dulu, perlu mendengar apa yang Tuhan katakan. Ya, ini lagi ada virus nih, Tuhan gue boleh keluar nggak? Ya, tanya sama Tuhan, boleh, silakan. Ya, saudara berdoa dalam nama Yesus, keluar, tidak ada satu penyakit pun. Saudara bergerak dengan iman. Ya, saudara, inilah yang namanya batu iman.
untuk menghadapi si Goliat ini, saudara yang kasih. Ya, batu yang kedua, ya, saya mau katakan batu yang kedua kan ada 5 batu licin yang diambil dari dasar sungai tadi, saudara yang kasih. Batu yang kedua adalah batu doa, saudara. Batu iman yang kedua batu doa dan puasa. Saya katakan doa dan puasa. Hari ini banyak gereja untuk menghadapi pandemik berdoa dan berpuasa 40 hari, saudara yang kasih. Saudara dan saya boleh berdoa dan berpuasa, terserah saudara yang kasih, boleh tentukan harinya, jenis modelnya boleh. Yang jelas kita akan berdoa terus buat bangsa ini dan Tuhan pulihkan dan Tuhan cepat selesaikan semuanya ini. Batu yang kedua adalah batu doa, saudara yang kasih. Doa dan puasa. Doa itu juga adalah nafas hidup orang percaya. Amin, saudara. Dalam kehidupan ada hal-hal yang tidak dapat diselesaikan bahkan dengan uang, saudara. Ya, pengetahuan atau teknologi. Ya. Bahkan Perdana Menteri Cina sendiri berkata hanya Tuhan yang bisa menghentikan virus ini. Ya. Saudara dan saya bersatu, bersepakat, unity, kita berdoa bersama dengan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan virus ini, saudara. Yang saudara bisa lakukan dengan saya adalah berdoa, sepakat dengan iman percaya. Dan kita percaya Tuhan yang akan menghentikan semuanya ini. Amin, saudara. Saudara, pengetahuan teknologi bahkan seringkali tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Ya. Ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Matius 17 ayat 21 berkata ketika ada orang kerasukan setan, apa kata Tuhan? Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin, saudara. Ada sesuatu hal yang dalam hidup saudara ketika saudara berdoa, sesuatu tidak terjadi, sesuatu tidak breakthrough, sesuatu belum, ya, saudara harus doa dengan puasa. Ya, kadang doa dan puasa ini agak-agak gimana, saudara yang kasih ya. Puasa tapi nggak boleh marah-marah gitu loh ya. Puasa nggak boleh ngomongin orang, batal puasanya. Puasa ya, saudara harus benar-benar ada dalam sebuah atmosfer doa dan puasa yang sungguh-sungguh, saudara. Ya, doa dan puasa itu bukan berarti saudara yang kasih oleh karena kitanya, saudara yang kasih, tapi oleh karena Tuhannya. Ya, Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Menyangkal diri termasuk dalam doa dan puasa. Ya, Tuhan Yesus mengingatkan agar setiap murid-murid dan kita, saudara yang kasih, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, setiap hari kita harus berdeklarasi. Saya sudah kasih deklarasi di grup, deklarasi perlindungan kesehatan. Saudara deklarasi setiap hari. Ya, deklarasi setiap hari. Saudara boleh deklarasi Mazmur 91. Ya, deklarasi, saudara yang kasih. Itu salah satu cara kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, dengan cara lainnya kita minta Tuhan untuk pulihkan bangsa ini dan segera selesaikan semuanya, saudara. Ya, apa yang saudara dan saya hadapi akhir-akhir ini? Goliat yang menghadang kita. Ya, dengan keadaan pandemik ini banyak orang nggak bisa jualan, ya, banyak orang nggak bisa cari nafkah, banyak orang kurang ini dan itunya. Ya, bahkan sudah 3 minggu ini sekolah nggak ada, saudara yang kasih ya. Orang tua jadi stres di rumah ya. Kalau ngelihat chat-chatan orang tua murid gitu kan, wah pusing ya kan. Guru cuma bisa ngurus satu pelajaran, orang tua harus bisa ngurus semua pelajaran ya kan. Semua harus dibentuk, dikirim dalam bentuk video, bentuk file, semuanya pusing semua orang tua di rumah. Ya, mending anaknya suruh masuk sekolah gitu kan, pusing saudara. Ya, dalam keadaan yang seperti ini. Tapi saya mau katakan, mari kita berdoa. Ya, mari kita terus berdoa. Ya, saya kena percaya iman kita akan bertumbuh dengan sering kita terus berdoa. Saudara ambil puasa, kalau Tuhan suruh saudara ambil puasa sehari, Tuhan suruh ambil puasa 3 hari. Ya, mari saudara yang kasih. Ini batu yang kedua, yaitu batu doa dan puasa. Ya, gunakan batu ini untuk melawan setiap roh ketakutan kita. Ya, jangan kita takut, lalu nontonnya berita-berita yang menakuti, dapat hoax dari media sosial yang menakut-nakuti, itu nggak menambah iman keberanian saudara. Ya, lama-lama justru menurunkan iman saudara. Iman karena ketakutan imannya turun, akhirnya sistem imunnya turun, malah kena, saudara. Ya, tapi saudara dan saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau saudara berdoa, kalau saudara nyembah, ya jangan pernah remehkan kekuatan pujian penyembahan, saudara. Ya, saudara doa, saudara nyembah terus, ya saudara deklarasi, saudara percaya dengan iman, ya akan ada malaikat Tuhan. Mazmur 91, Tuhan
menyediakan malaikatnya, ya, menatang engkau, Tuhan katakan. Ya, di kanan kiri, depan belakang atas bawah, malapetaka tidak akan mengenai engkau, firman Tuhan katakan. Sakit penyakit tidak akan mengenai engkau. Tunggu saudara dan saya harus percaya itu firman Tuhan. Ya. Batu yang ketiga, saudara ingat sih. Tadi batu yang pertama adalah batu iman. Batu yang kedua adalah batu doa, puasa, pujian, penyembahan. Batu yang ketiga adalah batu firman. Ya, ini penting, batu firman. Ya. Firman itu adalah makanan rohani. Sama-sama katakan makanan rohani. Makanan rohani bagi setiap orang percaya. Kalau tubuh saudara perlu 3 kali sehari makan, maka roh saudara pun juga harus makan. Ya, bangun pagi itu jangan buka handphone, cek sosial media, cek WA, saudara. Tapi bangun pagi, baca firman Tuhan dulu, saudara. Ya, kadang ada beda tipis begitu firman Tuhannya ada di handphone, ya kan? Begitu baca firman Tuhan ada yang merah-merah notification. itu apa namanya, menggoda, saudara. Pencet atau enggak pencet, akhirnya malah bukan baca firman Tuhan, malah baca notifikasi dari WA dan segalanya, saudara. Batu firman adalah makanan rohani bagi orang percaya. Saudara harus makan, roh saudara harus makan, tubuh saudara harus makan supaya kuat, supaya sistem imunnya, kekebalan tubuhnya ada. Demikian juga roh, saudara. Makan supaya kekuatan rohnya ada. Karena yang di roh itu mempengaruhi yang di jasmani, saudara. Ya, roh saudara down, maka jasmani saudara down. Roh saudara stres, ya, jiwa saudara stres, tubuh saudara juga stres, mempengaruhi. Matius 4 ayat 4 bahwa manusia tidak hidup dari nasi saja. Saya ganti nasi, saudara, karena bahasa Indonesia tidak makan roti sebagai makanan pokok, tapi nasi. Ya, manusia tidak hidup dari nasi saja, tapi dari firman Allah. Amin. Roti atau nasi ini menghidupkan yang jasmani, tapi firman menghidupkan yang rohani. Jadi batu firman itu adalah batu yang sangat ampuh untuk mengalahkan the spirit of fear, roh ketakutan ini. Ya, karena waktu saudara menghadapi ketakutan, firman yang saudara pernah baca, firman yang saudara pernah deklarasi dan saudara dengar, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan saudara baca, saudara deklarasi, dengar, maka apa yang timbul di telinga itu juga timbul di hati, saudara. Waktu saudara menghadapi ketakutan, ada firman yang berbunyi di hati saudara. Ya, jangan takut misalnya, jangan khawatir. Lalu Tuhan memberikan roh damai sejahteranya Tuhan, saudara. Ya, itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu cintailah firman. Ya, sama-sama katakan cintai firman, cintai didikan, saudara. Ya, kalau saudara mencintai firman bukan hanya sekedar baca, saudara, tapi merenungkannya dan Tuhan bagaimana firman ini bisa jadi sama saya. Nah itu, ya, bagaimana firman ini bisa jadi sama saya. Saudara merenungkan, misalnya ada firman tentang kesembuhan. Bagaimana saya yang sakit ini oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit disembuhkan bisa jadi sama saya. Ya, itu mencintai. Saudara. Ya, saya sering saksikan, saudara, saya pernah masuk, ya, belum pernah masuk rumah sakit dan saya waktu itu masuk ke rumah sakit dan meja eksaminasi penuh, jadi saya harus masuk meja eksaminasi yang ada operasinya, jadi ada alatnya di atas. Padahal itu cuman disuntik cairan doang. Dan dinginnya luar biasa. Saya bilang, oh begini tuh meja operasi. Saya tidak dioperasi, cuman hanya disuntik cairan untuk melihat ginjal saya benar atau enggak. Ya, dan itu saya udah ketakutan luar biasa. Ya, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau kena pisau operasi. Ya, Tuhan, saya tidak mau kena pisau operasi. Saya bilang, tidak ada operasi, saya perkatakan, saudara. Dan saya terus berdoa dan saya deklarasikan deklarasi kesehatan, deklarasi kesembuhan, dan kesembuhan itu terjadi. Ya, tidak lama saya berdoa dan berdeklarasi, 2 hari ginjal saya dipulihkan dan disembuhkan Tuhan langsung. Dan firman itu menghidupkan. Amin. Firman itu menghidupkan. Jadi saudara baca setiap hari, ya, baca bukan hanya sekedar baca seperti baca komik, baca koran, ya, baca WhatsApp, bukan, tapi baca, oh ini maksudnya apa? Ngerti nggak ngerti, saudara baca. Ya. Tetapi waktu saudara baca, nanti akan Roh Kudus yang memberikan pengertian itu dalam hidup saudara dan saya. Karena tanpa firman, roh itu akan kering, roh itu akan mati, ya. Dan firmannya itu akan membawa kemenangan buat saudara dan saya menghadapi Goliat yang Tuhan luaskan untuk kita hadapi. Amin, saudara. Ya, apa Goliatmu hari ini?
Apa ketakutanmu hari ini? Ketakutan global adalah virus ini, saudara. Tapi ada begitu banyak ketakutan pribadi lepas pribadi. Ya, mari saudara hadapi. Ya, mari saudara hadapi. Bangsa Israel begitu keluar dari tanah Mesir itu mengalami banyak peperangan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan mereka nggak takut, mereka kadang-kadang takut. Tapi Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup mereka. Tuhan menunjukkan, ya. Dan di masa perjanjian baru ini, di masa zaman anugerah ini, di akhir zaman ini, Tuhan juga menyertai saudara dan saya sama seperti Dia menyertai bangsa Israel dengan cara yang berbeda. Ya, mungkin sekarang saudara tidak lihat tiang awan, tiang api, tapi tiang awan, tiang api secara roh itu ada dalam hidup kita semua masing-masing. Amin. Ya, perlindungan yang spiritual, perlindungan yang ilahi itu ada, tetap ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang pertama itu batu iman, yang kedua batu doa, pujian, penyembahan dan puasa. Batu yang ketiga batu firman. Yang keempat adalah batu Roh Kudus. Batu Roh Kudus, apa maksudnya batu Roh Kudus? Ya, saudaraku yang kasih, saudara dan saya adalah orang-orang, ya, di mana masuk dalam pengertian aliran Roh Kudus, saudara yang kasih. Yaitu pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu harus ada dalam hidup saudara dan saya. Ya, jangan jadi orang Kristen, jangan jadi gereja yang tidak pernah ngalami Tuhan. Yang ngalami Tuhan pasti ada pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan kembali ayat pokok. Ya. Waktu Daud diurapi oleh Samuel, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Jadi membuat Daud itu berani melawan Goliat, yang membuat Daud itu berani mengalahkan singa dan juga beruang adalah Roh Tuhan yang berkuasa atas Daud. Yang membuat saudara dan saya berani melawan setiap ketakutan adalah urapan yang telah Tuhan turunkan atas hidup dan saya. Urapan Roh Kudus yang turun dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, sejak hari itu, bahkan Saul ketika diurapi, sejak hari itu dia berubah menjadi manusia yang lain. Ya, bukan manusia yang aneh, tapi manusia yang lain yang diurapi Roh Kudus. Ya, melakukan sesuatu yang berbeda. Batu Roh Kudus, saudara. Saudara melakukan sesuatu dan banyak hal yang ilahi, saudara. Ya, kemenangan Daud atas Goliat bukan ditentukan karena kehebatannya menggunakan senjata, tapi karena Roh Tuhan. Daud mengatakan dia melihat sebuah perjanjian, ada covenant. Ya, ini orang nggak tahu covenant. Covenantnya apa? Sunat. Ya, dia menghina barisan tentara Allah, orang yang tidak bersunat ini. Ya kan? Goliat dibilang Daud apa? Orang yang tidak bersunat. Karena perjanjiannya Tuhan dengan Abraham adalah perjanjian sunat daging waktu itu ya. Tapi saudara dan saya orang yang percaya perjanjian sunat hati. Ya, itu lain lagi. Saudara. Nah, Daud kemenangannya atas Goliat bukan karena kehebatannya pegang senjata. Ya, tapi karena Roh Allah yang berkuasa atas hidupnya. Roh Allah yang mengurapi hidupnya. Roh Allah yang memampukan Daud menghadapi Goliat. Hari-hari ini saya mau katakan, yang membuat hidupmu mampu mengalahkan ketakutan adalah Roh Kudus yang berkuasa atas hidupmu. Amin. Namun pertanyaannya, seberapa penting engkau bergaul dengan Roh Kudus? Seberapa sering, seberapa intens, seberapa intim engkau bergaul dengan Roh Kudus? Ya, adakah engkau setiap hari engkau touch in heaven, saudara? Apakah setiap hari engkau bersentuhan dengan Roh Kudus? Atau waktu-waktu tertentu saja? Itu akan mempengaruhi hidupmu dalam menghadapi berbagai macam situasi sulit, saudara. Ya, ada begitu banyak orang percaya bahkan hamba Tuhan yang luar biasa dipakai sekalipun ya mungkin hidupnya tidak intens dengan Roh Kudus. Sehingga begitu kesulitan menghadapi hidupnya, masalah menembus hidupnya, dia malah bunuh diri. Ya, ada banyak hamba Tuhan yang bunuh diri, saudara. Nah, saya mau katakan, saudara yang kasih, kalau saudara dan saya, ya, di mana Roh Kudus itu berkuasa sepenuhnya, batu Roh Kudus ini akan memberikan kekuatan yang luar biasa buat hidup saudara dan saya. Amin. Firman Allah mendorong kita agar kita penuh Roh Kudus. Efesus 5 ayat yang ke-18. Kita baca Efesus 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk dalam anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh, sama-sama katakan penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh. Ya,
Seperti saya pernah katakan sebelumnya, saudara yang kasih, di Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh meningkatkan sistem imun mereka. Tapi saudara harus berjaga-jaga. Ya, kalau saudara cuma ngandelin oke lah berbahasa roh, tapi saudara tetap nggak cuci tangan gitu kan ya, saudara nggak menjaga kebersihan ya, saudara bisa kena juga, saudara yang kasih. Ada hikmat, ada juga iman, saudara. Tapi kita perlu tahu, saudara yang kasih, bahwa keberanian iman percaya, bahwa kekuatan yang datang dari Roh Kudus itu yang memampukan kita lebih daripada semuanya, saudara yang kasih. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kuasa yang turun atas hidup kita, kuasa yang turun atas hidup kita, yang memampukan kita untuk bisa melawan setiap roh ketakutan. Amin, saudara. Yang memampukan kita. Karena firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tidak tahukah kamu, ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kuasa, dinamos, ya. Dinamo, saudara. Dinamo itu kan, saudara udah pernah dengar genset kan? Nah itu dinamo, kekuatan. Ya, batu yang keempat adalah batu Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi roh, jadi orang yang hidup bergaul dengan roh, saya yakin dan percaya, ya, kekuatan itu menyertainya. Bahkan yang ilahi selalu menyertainya. Batu yang kelima, saudara. Batu yang kelima adalah yang wajib kita miliki untuk menghadapi Goliat yang kita hadapi, adalah batu kesaksian. Batu kesaksian apa maksudnya? Saudara ini harus menginjili, saudara ini harus bersaksi, saudara ini harus menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Ya, kita menjadi contoh, kita menjadi tauladan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuman firmanmu aja, perkataanmu aja kenceng, tapi tindakanmu bertolak belakang. Ya, ngomongmu kasih, tapi tindakanmu penuh dengan penghukuman, ya. Engkau berimannya setia, tapi engkau nyeleweng, ya. Ngomongnya setia, tapi engkau nyeleweng, itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Saudara yang kasih, yang penting adalah saya mau katakan, saudara dan saya harus menjadi saksi, amin, di dalam tindakan kita. Jadi karakter, ya, speaks louder, ya, than your word. Karaktermu harus berbicara lebih keras dari perkataanmu, amin. Kesaksian hidupmu harus berbicara lebih keras dari perkataanmu. Bahkan saya mau katakan karakter hidupmu, buah-buah rohmu harus berbicara lebih keras daripada karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Engkau boleh dipakai nubuat, engkau boleh dipakai penglihatan, engkau boleh dipakai kesembuhan. Tapi kalau karaktermu tidak menjadikan berkat buat banyak orang, maka semuanya itu akan menjadi sebuah kesia-siaan. Firman Tuhan katakan. Rasul Paulus berkata, ya, sekalipun aku bisa berbicara dengan bahasa malaikat, tapi tidak ada kasih itu buah-buah roh, karakter itu sendiri, ya, itu harus berbicara keras, lebih daripada setiap perkataannya. Tapi bukan berarti karunia-karunia nggak penting, karunia itu penting, ya. Tapi firman-Nya berkata, ya, kejarlah kasih yang harus dikejar, buah roh, usahakan memperoleh karunia, ya. Jadi saudara, 5 batu ini, batu yang terakhir adalah kesaksian. Ya, batu yang terakhir adalah kesaksian, di mana saudara harus menjadi saksi, ya. Saudara harus menjadi saksi kesembuhan. Saya menyaksikan Tuhan menyembuhkan saya. Saudara harus menyaksikan bahwa Tuhan menolong saudara, maka saudara bisa bersaksi akan Tuhan Yesus kepada orang lain, ya. Saya bisa bersaksi Tuhan mengangkat perekonomian saya, maka saya bisa mendoakan orang-orang lain yang belum terangkat perekonomiannya. Saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menolong hidup saya saat sulit, maka saya bisa mendoakan orang lain, ya, yang kehidupannya masih sulit. Saudara harus bersaksi. Dengan kesaksian itu, ya, saudara akan bisa mengalahkan setiap roh ketakutan. Amin. Ya, saya bisa menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai saya dalam peperangan rohani, saudara. Ya, maka saya bisa mengatakan kepada orang lain, menyaksikan kepada orang lain bahwa Tuhan itu panglima perang. Tuhan itu memberikan kemenangan dalam setiap peperangan. Bahkan bukan hanya dengan virus-virus seperti ini, saudara yang kasih. Virus ini belum seberapa, nanti akan ada virus yang lebih jahat, saudara yang kasih, lebih parah daripada corona, saudara saya mengatakan. Saudara. Ya, bahkan di firman Tuhan juga udah ada, saudara. Mungkin ini virus ini kalau kena, ya, badan kulit itu bisa meleleh, saudara. Ya, itu ada. Karena virus ini dibuat, saudara. Virus ini dibuat. Dan kita berdoa, saudara yang kasih. Ya,
supaya Tuhan menghentikan semuanya. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan oleh doa-doa orang percaya. Saudara yang kasih, ya, Titus 2 ayat yang ke-8, hiduplah sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Itu batu kesaksian, saudara yang kasih. Amin. Ya, karena saudara dan saya adalah surat pujian. 2 Korintus 3 ayat 2-3 berkata, surat pujian yang tertulis dalam hati, yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kehidupanmu bisa dibaca sama semua orang. Ya, oke, engkau bisa dipakai ini itu. Tapi engkau dibaca, engkau nyeleweng, engkau pernah begini, kamu suka ngamuk, ya kan? Ditegur dikit marah-marah, itu kebaca, saudara. Ya, itu karunia yang luar biasa bagusnya itu kalah, ya, sama karaktermu yang bertolak belakang. Mari imbangi, saudara. Pemakaian luar biasa, karakter pun semakin luar biasa. Nah, saudara, apa hasilnya ketika Daud punya 5 batu ini? Ya, dia punya batu iman, dia punya batu doa pujian, penyembahan, puasa. Dia punya batu firman, dia punya batu kekayaan akan Roh Kudus, ya, pengalaman akan Roh Kudus, batu kekuatan, saudara yang kasih, ya, spiritual, ya, yang ilahi istilahnya. Dan yang kelima, dia punya batu kesaksian hidup. Apa akhirnya, saudara yang kasih? Ya, Daud, 1 Samuel 18 ayat yang kelima, Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun juga Saul menyuruhnya. Ya, sehingga Saul mengangkat dia menjadi kepala prajurit. Hal ini dipandang oleh seluruh rakyat dan seluruh pegawai-pegawai. Bahkan Daud diteriakin sama emak-emak, ya, di pinggir jalan, emak-emak metik, saudara. Daud mengalahkan berasa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi cemburu, saudara. Ya, saudaraku yang kasih, saya mau katakan 5 batu ini, ya, ada dalam hidup saudara. Ya, saya ingat 5 batu ini jadi kayak infinity stone, saudara. Ya, 5 batu ini ada dalam hidup saudara dan saya. Ya, maka kita akan sanggup mengalahkan. Kalau sekarang bukan Goliat kali ya, Thanos akhir zaman, saudara, ya. Goliat akhir zaman, saudara. Ya, sehingga saudara dan saya mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Tapi ingat, ya, Daud yang dipercayai 5 batu itu, dia adalah orang yang diproses dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan di padang penggembalaan domba-dombanya. Ya, bahkan Daud dikatakan adalah the man after own my heart, orang yang berkenan di hatiku, bahasa Indonesianya. Ya, kalau saudara dan saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, maka saudara dan saya berhak mendapatkan 5 batu itu. Ya, dan kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan akan selesaikan semuanya, dan semuanya akan segera Tuhan selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nanti kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita, bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua pandemi ini dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang ajaib, dengan cara Tuhan yang ajaib. Saudara berdoa, tetap berdoa dalam rumah, di rumah masing-masing. Saudara tetap adakan mesbah keluarga, mesbah doa terus, saudara yang kasih, saudara akan mesbah, saudara berdoa buat Indonesia, berdoa buat lingkungan sekitar, saudara yang kasih, supaya stop semuanya ini, ya, angka kematian stop, angka kesembuhan terus meningkat, dan kita terus berdoa bahwa pemulihan terjadi buat bangsa kita Indonesia. Yang terakhir, Efesus 6 ayat 10, firman-Nya Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Kekuatan kuasanya, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana saudara bisa mendapatkan kuasanya Tuhan? Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi ada batu yang keempat itu, ya, batu Roh Kudus. Kamu kuat untuk menghadapi segala macam kesulitan, karena ada roh di dalam kamu. Roh bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, saudara yang kasih. Roh yang membawa damai sejahtera, kasih, ketertiban, semuanya itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, mari terus bikin mesbah, bikin doa pujian penyembahan di rumah saudara, ya, sehingga saudara bisa bersaksi, ya, bahwa Tuhan melindungi kita semua. Tidak saya panjangkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, saudara yang kasih. Firman Tuhan minggu lalu, berbahagialah orang yang kekuatannya ada dalam Tuhan. Bagi saudara yang kasih, di rumah yang sudah siap perjamuan, saudara bisa siapkan roti dan anggur. Kami bawa hidup kami Tuhan
Di saat-saat seperti ini Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Biarkan Tuhan hidup kami mengalami seperti apa yang Daud alami. Sehingga kami Tuhan mengalahkan setiap roh ketakutan yang menghimpit kami Tuhan. Tidak ada Goliat yang sanggup mengalahkan kami. Karena Engkau adalah Jehovah Nisi, Tuhan panglima perang kami. Tuhan yang memberikan kami kemenangan bersama dengan Engkau. Hanya firman-Mu pegangan kami, hanya firman-Mu yang memberi kekuatan dan hidup kami. Katakan Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Engkau yang lebih mengerti rancangan-Mu bagiku. Engkau yang lebih tahu yang harus terjadi, yang harus terjadi. Semuanya Kau rencanakan untuk kebaikanku Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatan. Ku berjalan tegak bersama-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Engkau yang lebih mengerti Tuhan akan situasi.
Mari kau angkat roti dan anggur bersama-sama. Inilah perjanjian kami dengan Engkau ya Tuhan. Perjanjian tertinggi atas hidup kami yaitu perjanjian darah. Oleh karena darah-Mu Tuhan yang telah termeterai, maka Engkau menjamin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu dengan ucapan syukur. Saat kami memakannya kami satu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima jaminan bahwa kami hidup terus dalam kesehatan, kekuatan yang datang daripada Tuhan. Tidak ada satu virus pun yang menyentuh tubuh kami karena ada tudung perlindungan darah Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kami disembuhkan. Saat kami makan dan meminumnya, maka perjanjian kesembuhan itu turun atas hidup kami. Dan setiap bagian tubuh kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kananmu. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih, bukankah cawan yang di atas kita mengucap syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita meminum dengan iman di dalam nama Yesus. Ku sembah Kau. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalan kami Tuhan, tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu pegangan, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu Tuhan. Ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu
Yaratakana yaralabaya sakatas. Jehovah sadakana hapina rafekira sondanalaya shik. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Saudara yang sakit, mari taruh tanganmu di bagian dirimu yang sakit, di bagian tubuhmu yang sakit. Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Engkau yang mendengar siaran ini, engkau sedang sakit, engkau terpapar virus, percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Dia adalah Isa Putra Maria yang dipanggil dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh pilur-pilurnya segala sakit penyakit telah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan kuasa kesembuhan bermanifestasi kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kepada setiap mereka orang percaya. Pada setiap mereka yang hari ini mendengar siaran ini dan mereka percaya bahwa Yesus Kristus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan kesembuhan. Kami melepaskan kesembuhan. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami hardik semua sakit penyakit keluar dari tubuh setiap jemaat-Mu, keluar dari tubuh setiap hidup kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Jehovah Rafa, Tuhan Jehovah Rafa. Ya karatabaya shikata kanalama yanateka, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan, terima keajaiban, terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya rama ya rama ya rama sekata rama. Shikata karala mayara lata karala mayara lata karala shikara yara la mayara la mayara. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jaminan Mazmur 91 nyata atas bangsa kami. Kami mengaktifkan malaikat perlindungan atas bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaktifkan setiap perjanjian. Kami mengaktifkan setiap malaikat-malaikat kesembuhan. Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh atas bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami hardik setiap virus-virus. Kami hardik setiap sakit penyakit keluar dari bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan Tuhan turun atas hidup bangsa kami.
semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini buat setiap korban yang positif, semua korban Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus Engkau melawat mereka dan kesembuhan terjadi buat setiap hidup mereka di dalam nama Tuhan. Kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua virus, semua muncul dari dalam setiap tubuh mereka, antibodi semuanya saat ini muncul dari tubuh mereka dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat tenaga medis, dokter, berikan kekuatan yang datang daripada Tuhan, perlindungan yang datang daripada Tuhan. Oh, perjanjian Tuhan turun atas hidup mereka. Ada tudung perlindungan darah Kristus atas hidup mereka. Tidak ada satupun yang terpapar. Tenaga medis kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bangsa kami pulih Tuhan, bangsa kami kuat di dalam Engkau. Bersama dengan Tuhan Yesus, Indonesia cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan percaya kekuatan kami, kekuatan bangsa kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengubahkan keadaan ini menjadi keadaan duka menjadi keadaan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua keadaan akan menjadi sungguh amat baik di dalam nama Yesus. Ya Rabbi ya ratakana ya rana ya shikatakana ya ya Rabba ya ratakana ya rama ya rama ya. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Berkati akan setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Mereka yang mengembalikan perpuluhan, mereka yang memberikan persembahan Tuhan. Engkau berkati berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pekerjaan mereka Tuhan. Engkau memberi kelimpahan, kami terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tidak ada yang miskin di antara kami Tuhan. Karena memberikan kreativitas dalam hidup kami untuk bekerja, kekuatan untuk memperoleh kekayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hatimu pada Tuhan, saudara. Terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, dilindungi engkau daripada setiap malapetaka. Virus-virus apapun tidak akan menyentuh engkau. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan dan usahamu, diberkati studimu. Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan dalam keberuntungan dan keberhasilan yang ajaib. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia-Nya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang manis beserta dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua umat yang diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.